Yang saya garis bawahi di sini, penyampaiannya Gus Miftah itu terlalu vulgar dan itu terlalu kurang ajar. Kenapa? Karena sampai ada kata-kata disandingkan dengan kata goblok modal. Karena kalau bahasa syair niku mengatakan lidoruratus syi'ri, lidoruratus syi'ri, lidoruratis syi'ri, lidoruratus syi'ri, lidoruratis syi'ri, lidoruratus syi'ri, lidoruratis syi'ri. Ini yang benar, bukan lidoruratus syi'ri. lidoruratus syi'ri. Karena sekarang lagi tren orang payu jadi artis, jadi ustaz, ilmunya tidak ada tapi berani berfatwa. Akhirnya yang terjadi nopo ngawur. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa setanah air dan seakidah dimanapun Anda berada, ada sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam satu kitabnya. Jadi potongan hadis itu diakhiri dengan kalimat atau kata-kata begini: kullul muslimi 'alal muslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduh. Jadi setiap kita sesama Islam itu ada hal-hal yang diharamkan yang tidak boleh kita lakukan sesama Islam. Haram hukumnya. Apa itu? Damuhu. Jadi kita saling menjaga jiwa satu sama lain. Tidak boleh sampai ada pertumpahan darah di antara sesama Islam. Haram. Kemudian yang kedua, maluhu, hartanya. Kita bekerja sama sesama Muslim dengan Islam yang lain. Kita saling menjaga, jangan sampai satu sama lain merugikan. Haram. Ya. Tapi ini khusus ya. Artinya untuk non-Muslim juga begitu sebenarnya, tidak boleh. Tapi ini dalam bab bagaimana kita Islam kepada Islam yang lain. Yang ketiga, irdu. Apa itu irdu? Irdu ini adalah sebuah kehormatan seorang Islam atau pribadi Muslim. Jadi kita jangan mengusik kehormatan apalagi menjatuhkan. Nah dalam hal ini saya sampaikan kepada Gus Miftah. Saya lihat beberapa kali videonya Anda di pentas-pentas Anda di depan jamaah Anda menjelek-jelekan, bahkan menggunjing yang namanya Tengku Zulkarnain ketika salah menyampaikan tasrif. Ada ulama besar bahkan mengaku sebagai wakil ketua umum MUI. Nyuwun sewu ketika mengkritisi kalimat kafir diganti non muslim oleh PBNU ketika di Jawa Barat, dia mengatakan wong NU kira paham bahasa Quran, kafir kok diganti non muslim. Yang ada itu surat Al-Kafirun bukan surat non muslimun. Harusnya orang NU itu paham kafir itu dari bahasa kafara yukafiru kufron. Kuyo goblok meneh. Kafir itu asal kata kafara yukafiru kufron, menutup hati dari Allah dan Rasulnya. Saya ngerti kula kalau menggunakan wazan fa'ala yaqulu fa'lan kudune kafara yaqulu kufron fa huwa kafirun. Lah iki jarane kafara yukafiru kufron. Wis omong ngendi? Kalau menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, harusnya kafara yukafiru takfiron. Goblok. Soalnya napa ngajine mboten teng pondok pesantren, tapi ngajine namung tabayatu buyutuban. Ngajine tabayatu buyutuban akhirnya gobloke kana yakunu konayan. Akhirnya uteke madaya mudu modal. Soalnya orang tahu belajar ngaji ning pondok pesantren. Dan ini dipertontonkan di Indonesia.
di mana kita sampaikan sekilas di sini bahwa tasrif ini salah satu alat, ilmu alat untuk bisa membaca kitab. Ya, ada tasrif, nahu, ya, kemudian lengkapnya untuk lengkapnya ilmu-ilmu alat itu ada badi, ada bayan, balaghah, mantik, ya, dan lain sebagainya. Yang saya garis bawahi di sini, penyampaiannya Gus Miftah itu terlalu vulgar dan itu terlalu kurang ajar. Kenapa? Karena sampai ada kata-kata disandingkan dengan kata goblok modal. Nah, ini orang tua beliau. Jangan sampai seperti itu. Dan yang perlu Anda ketahui juga, mohon dikoreksi apa yang Anda sampaikan di dalam publik, di dalam ceramah-ceramah Anda. Nah, ini fatal. Saya katakan fatal karena ini juga satu bab, satu bidang dengan Tengku Zulkarnain. Kalau Tengku Zulkarnain di bidang tasrif, Anda di bidang nahu. Anda mengatakan seperti dalam video Anda, nah, supaya tidak menjadi bias, saya sampaikan videonya ini. Pelatur ke babakan Islam Nusantara. Niki PBNU hari ini dibully habis-habisan gara-gara orang-orang yang tidak paham dengan Islam Nusantara. Miturut Maulana Habib bin Yahya Pekalongan, Abah Lutfi niku ngendikan, wong kira paham li. Padahal Islam Nusantara kuwi lak sak janjane fine ku mau dilangge niku lho Kiai. Kudune lak Islam di Nusantara. Karena kalau bahasa syair niku mengatakan lidharuratus syi'ri, gampangnya diucapkan dengan Islam Nusantara. Nah, di dalam video ini Anda mengatakan lidharuratus syi'ri, ya, lidharuratus syi'ri. Coba kita dengarkan pelan-pelan. Pelan-pelan sekali. Mari kita dengarkan. Karena kalau bahasa syair niku mengatakan lidharuratus syi'ri. Lidharuratus syi'ri. Baik. Mohon maaf sebelumnya, bukan saya ingin menjatuhkan Anda, bukan. Akan tapi saya merasa terusik, ya, dengan Anda menjelek-jelekkan, Anda menggunjing seorang ulama. Beliau itu seorang ulama. Beliau itu di Sekjen MUI insyaallah. Dan beliau itu pintar, sudah di luar kepala kalau suruh membaca kitab. Tengku Zulkarnain itu. Jadi bukan berarti orang yang sudah bisa baca kitab lupa terhadap tatanan-tatanan tasrifnya yang dasar-dasar itu. Belum tentu ingat maksud saya. Jadi coba kita buktikan saja. Anda cari orang yang bisa berbahasa Inggris. Di dalam tatanan bahasa Inggris di awal dasar-dasarnya kita diperkenalkan dengan verb 1, verb 2, verb 3. Atau verb 1, verb 2, verb 3. Di mana verb 1, verb 2, verb 3 ini harus dihafalkan. Dan orang yang bisa berbahasa Inggris dengan lancar belum tentu masih ingat itu. Sama, Tengku Zulkarnain sudah hafal ngelentek luar kepala untuk bisa baca kitab kuning. Nah, sekarang di dalam membaca kitab kuning tidak mungkin lupa terhadap tatanan nahu. Kenapa? Yang paling dominan dipraktekkan di dalam ilmu nahu, gramatika Arab itu adalah yaitu tatanan ilmu nahu itu sendiri. Anda mengatakan seperti itu, ini salahnya fatal. Jadi lam di sini adalah lam jar. Huruf jar ini untuk mengejarkan huruf yang setelahnya atau isim yang setelahnya. Nah, harusnya dibaca lidharuratis syi'ri. Karena lam ini masuk golongan atau kumpulan huruf-huruf jar yang 20 yang diterangkan di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Haka huruful jarri wahya min ila hatta khalaha sya'ada fi an ala. Mundur ballamu kaywawun wata wal kafu wal bawa la'alla wa mata. Ini ada 20 semuanya kalau kita hitung huruf jar ini. Jadi pasti T, B, I dan lain sebagainya. Ini mengejarkan semuanya, ya. Yang dijarkan dengan kasroh maksud saya. Baik. 20 ini khusus hadhil huruful 20 mukhtassatun bil asma. Ini untuk mengejarkan isim. Li daruratis syi'ri. Ini yang benar, bukan li daruratus syi'ri. Jadi begini, mohon dimaklumi sahabat-sahabat semuanya dan mohon jangan ada komentar tabayun ke Gus Miftah. Mohon jangan, ya. Karena apa? Karena ini hanya saya meluruskan. Ini secara dasar saja meluruskan. Masalah misalkan ada sabaqul lisan, Gus Miftah juga tergelincir di situ, ya. Kita yang pasti tetap harus menyampaikan kebenarannya seperti ini. Dan yang kedua maksudnya supaya Gus Miftah ini tidak terlalu sering-sering lah menggoblok-goblokin orang, ya.
menuding orang lain tidak bisa baca kitab. Hati-hati, hati-hati. Eman, kasihan, Anda masih dibutuhkan oleh jamaah-jamaah Anda di klub malam itu. Jadi supaya Anda juga terjaga kehormatan Anda. Begitu. Jadi ada satu pepatah, mungkin ini hadis, man syaqqa syaqqallahu alaih. Siapa yang memudaratkan orang, maka Allah akan memudaratkan dia. Man darra darrahullah. Misalkan, siapa yang memudaratkan orang lain, dia akan dimudaratkan oleh Allah. Ada pepatah begitu. Jadi hati-hati. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan kepada Anda semuanya, yang komentar-komentar di sini mohon ya lebih santun juga. Baiklah, kita angkat tema ini dengan niat li'alai kalimatillah, dengan niat untuk meluruskan ilmu-ilmu Allah dan tidak untuk menghujat. Mohon ya calm, ya keep calm. Jadi slow down, jangan terlalu berambisi berkomentar, apalagi berkomentar dengan kata-kata yang goblok-goblok dan lain sebagainya. Janganlah. Saya yakin Anda komentator yang ada di sini tidak sama dengan mereka yang biasa ngomong goblok, membodoh-bodohkan orang, menghujat orang. Ya, mohon Anda komentar yang santun. Baik, semoga ini bisa bermanfaat. Semoga ini menjadi sebuah pencerahan dan ini menjadi satu sebab bersatunya umat Islam. Gus Miftah tidak menjelekkan Tengku Zulkarnain, kemudian yang lain tidak menjelekkan Gus Miftah dan lain sebagainya. Bersatu semuanya di dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan menjadi liberal, jangan menjadi dekat-dekat dengan orang-orang komunis, jangan menjadi dekat-dekat orang-orang munafik dan menjadi dekat dengan pemerintah rezim yang zalim. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Al-Faqir Muhammad Fahim Mawardi meminta dukungan doa restu daripada Anda semuanya. Insya Allah di tempat ini akan dibangun pondok pesantren tahfidz hadis sebagaimana ditampang di sini. Tanah ini akan dibebaskan sebagai tanah wakaf yang mana keperuntukannya untuk pondok pesantren Al-Jalil yaitu tahfidz hadis. Alhamdulillah di sini sudah hadir semuanya menyaksikan daripada niat suci ini dari Bapak Rudi, kemudian dari Polsek beliau, kemudian dari pengurus yayasan, dari Bapak Ali, kemudian Bapak Ansori, dan juga di sini beliau adalah pemilik daripada tanah ini yang seluas 1.400 kurang lebihnya, dan beliau juga dari pengurus yayasan Pak Haji Ali. Alhamdulillah kita semuanya di sini bersama-sama memohon doa restu Anda, dukungan Anda untuk memudahkan adanya pembebasan lahan wakaf ini, dan doa Anda juga semoga kita semuanya di sini istiqamah sehingga apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia dan betul-betul bermanfaat untuk akhirat kita semuanya. Yang dan paling penting diantaranya adalah kita akan berjuang untuk masa depan umat Islam dan anak cucu kita semuanya pada khususnya. Demikian ini daripada apa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.